Baru Wardah Lightening Powder Foundation. Paduan powder dan foundation yang pas, halal, terasa ringan, dan tak berminyak. Wajah tampak cerah sepanjang hari. Wardah Lightening Powder Foundation. Feel the light. 6 warna baru. Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Saat kemenangan menjadi tujuan, setiap langkahnya perlu persiapan. Untuk menjemput kebahagiaan di masa depan. Ada jawaban dari segala tuntutan, karena kita punya alasan kuat untuk mewujudkan segala kebaikan dan impian. Hidup selalu punya tujuan. BNI Syariah mendampingi Anda mewujudkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Scarf Lover, saya Pauline Bertanti dapat menyapa teman-teman Scarf Lover dan tentunya dapat memandu acara Muslimah Creative Fest, Creative Stream Fest 2020 Volume 2. Nah, seperti teman tahu bahwa ini adalah volume kedua, otomatis ini adalah kegiatan streaming event yang digagas oleh Scarf Media kedua kalinya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, teman-teman, kami mengangkat tema New Normal is Normal. Pastinya Scarf Lover sudah mulai terbiasa dengan istilah New Normal, karena memang itulah keadaan kita saat ini. Kita berada di tengah-tengah pandemi dan kita mau tidak mau nih harus menerima istilah baru New Normal ini di dalam lifestyle kita. Nah, teman-teman Scarf Lover, tentunya pada sesi saya kali ini, bukan sesi saya ya, tepatnya saya akan melit sesi ini di mana kita akan berbicara dengan dua sosok yang inspiratif. Beliau-beliau ini adalah pasangan yang berkecimpung atau menggeluti dunia bisnis bersama, dan ini menjadi patut kita ambil ilmunya nih teman-teman ya. Dan sebelum kita mulai ke sesi talk kita pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengingatkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui sosial media yang kami punya atau di _media melalui Instagram. Dan pastinya teman-teman juga jangan lupa untuk klik subscribe di channelnya Scarf Media dan juga klik tanda lonceng atau tap tanda lonceng agar tahu updated schedule selama 3 hari ke depan dan di event-event selanjutnya. Oke, pasti teman-teman sudah tahu bahwa pada sesi ini kita kedatangan speakers atau narasumber. Sudah ada Dr. Gigi Oktri Manesa dan juga bersama dengan Bapak Toto Syarif Hidayatullah. Langsung kita sapa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Menjawab salam aja kompak ya. Masya Allah. Pak Toto. Jadi udah tahu feelingnya masing-masing. Iya, udah connect banget pokoknya ya. Sehat nih kabarnya ya Pak Toto dan juga dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oh ya Allah. Kalau zaman sekolah dulu, kalau barengan mulu, satu kali lagi dapat piring cantik ya. Ya. Masya Allah. Dok, ini kan kita pasti... anak-anak juga sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, tema kita kan menjaga komitmen bisnis bersama dengan pasangan. Kita sudah tahu deh, apalagi untuk followersnya Dr. Gigi Oktri ataupun Pak Toto pasti sudah tahu sepak terjangnya
Bapak Ibu sekalian ini di dunia kesehatan gigi dan mulut, dan juga pastinya di bisnisnya OMDC nih, ada di mana-mana. Saya juga salah satu yang treatment di kliniknya dokter cabang Galaksi. Ya. Dan ini menarik banget, pastinya kita juga pengen tahu, sebelum kita nanya, wah tipsnya gimana, dan gimana sih cara menjaga kesulitan dalam membangun bisnis ini, pastinya kita juga pengen tahu background-nya dulu, ke belakang dulu sedikit ya. Mungkin Dr. Oktri, kita langsung aja ngobrol, dan juga sama Pak Toto. Bisa nggak sih sebelum kita ngobrol lebih dalam, pengen tahu sekarang ini kegiatannya lagi sibuk apa sih di tengah pandemi dan new normal ini? Ya, of course, di tengah new normal ini, saya tadi setuju banget dengan Pak Colin dan Scarf menyampaikan bahwa kita ini ada di keadaan new normal is normal. Betul sekali, karena hari ini kita walaupun sedang berada di tengah pandemi, tapi harus berpikir bagaimana caranya perekonomian kita tetap bergerak, tapi tentunya dengan keadaan yang aman dan nyaman bagi setiap orang. Nah, tentunya hal ini harus kita siasati dengan banyak hal. Jadi yang kita lakukan selama kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini adalah bagaimana mempersiapkan para pasien ini ketika melakukan pelayanan atau datang ke cabang-cabang medisi, mereka tetap bisa mendapatkan sanitasi hygiene yang aman dengan prosedur tetap penanganan COVID-19 yang sesuai. Jadi kita pastiin semua alat-alat kita, fasilitas kita itu aman dari virus COVID-19. Dan itu bukan persiapan yang sedikit, bukan persiapan yang mudah, tapi persiapan yang harus diperhitungkan secara matang, karena setiap tindakan yang harus kita lakukan dalam bisnis kita, itu kita harus melihat rujukan dari internasional, rujukan dari nasional terkait dengan keamanan dan kesehatan pada saat pandemi COVID-19 seperti apa. Jadi itu, jadi bukan hanya sekedar harus semprot disinfektan, tapi bagaimana cara nyemprotnya itu juga kita harus pastikan. Jadi kita harus mempersiapkan protokol kesehatannya sebaik mungkin, yang terbaik untuk seluruh pasien. Karena tadi apa sih yang kita lakukan, aktivitasnya gitu, kita memastikan, walaupun mungkin yang melakukan bukan kita langsung, tapi tim yang melakukan, tapi fungsi kita adalah mengawasi, melakukan pengecekan apakah dari seluruh departemen, dari mulai pasien datang sampai pasien keluar, itu benar-benar sudah siap dengan era new normal ini. Gitu. Jadi bisa dibilang istilahnya protokol ini tidak hanya sekedar protokol kesehatan standar, tapi tentunya dari OMDC memberikan yang terbaik untuk pasien dan juga para tenaga medisnya ya, tenaganya ya, insya Allah. Nah, ceritakan dong Pak Toto dan juga Dr. Oktri, gimana sih background-nya masing-masing hingga akhirnya memutuskan yuk kita bisnis bareng. Jadi, saya dulu ya. Okay. Jadi kalau dulu kita flashback mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu ya, kita memulai ini semua, itu berawal dari kita memang sudah istilahnya sebelum menikah, kita sudah punya bisnis kecil-kecilan terlebih dahulu sebenarnya. Jadi di sini bukan bisnis pertama kita gitu. Jadi saat dulu saya pendidikan, Pak Toto sempat kita jualan kayak bisnis makanan kecil-kecilan gitu. Tapi waktu itu belum menikah ya gitu. Terus sampai akhirnya kita memang karena kita nggak fokus, Pak Toto saat itu masih bekerja menjadi karyawan ya di suatu perusahaan. Terus saya juga saat itu sedang melakukan pendidikan koas di suatu universitas swasta di Jakarta. Nah, lalu ternyata berjalannya waktu, kita memutuskan berkomitmen untuk menikah saat itu. Tapi setelah menikah pun saya masih dengan bekerja di suatu klinik swasta dan klinik jam sostek saat itu, atau masih menjadi seorang karyawan gitu. Lanjutnya akhirnya. Jadi saya waktu itu masih kerja pagi malam ya di perusahaan asuransi di Jakarta. Saya juga kerjanya sering banget keluar kota. Jadi kalau sebulan itu mungkin 2 minggu saya ada di luar kota. Dan itu saya jalani cukup lama ya, hampir 10 tahunan lah saya jalanin itu. Lalu saya terus menikah seperti yang dokter sampaikan. Nah dari situ kita memang ada usaha kecil-kecilan. Kita pernah jualan cireng, bahkan saya dulu sebelum cireng saya pernah jadi tukang tongseng, tukang sate, saya nyatein ayam, sate kambing, tongseng gitu. Dan saya juga di kampus dulu sempat jualan parfum kecil-kecilan, parfum bukan ori gitu ya. Iya. Jiwa bisnisnya masing-masing sebenarnya udah ada dari bahkan sebelum kita ketemu gitu. Nah makanya pas setelah menikah ternyata kayaknya kok passionnya sama nih, kita sama-sama punya passion yang sama di bidang
bisnis, usaha gitu. Nah akhirnya waktu kita menjalani Pak Toto masih menjadi karyawan dan saya saat itu menjadi dokter gigi di suatu klinik, kita berpikir kok kayaknya saat itu ya untuk dokter gigi baru lulus ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ternyata income-nya nggak sesuai gitu. Jadi Pak Toto bilang, yuk gimana nih caranya kita mendapatkan income yang lebih karena baru memulai rumah tangga juga saat itu. Akhirnya ada opportunity dokter gigi itu bisa yang namanya melakukan tugas PTT di pedalaman. Kebetulan saya waktu itu memilih di Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Pak Toto ternyata bisa untuk pindah ke cabang di sana. Jadi mungkin kalau kita buka-bukaan nih ya, dulu tuh income saya sama dokter ini, saya tuh cuma 8 tahun lalu ya, saya punya income 7 juta. Dokter punya income praktek tiap hari, 6 hari seminggu, di 3 tempat yang berbeda, cuma punya income 1,5 juta sampai 2 juta lah. Jadi buka-bukaan spesial buat Scarf Lover aja ya? Mudah-mudahan bisa inspirasi ditiru kebaikannya. Jadi income-nya tuh di total kan cuma 7-8 juta kan berarti. Ya. Terus karena baru di awal menikah ini kita gimana cara kita bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tua. Akhirnya ada kesempatan buat PTT. Nah, akhirnya kita pergi ke Aceh ya. Nah, itu cuma untuk untuk mengejar income perbedaan cuma 2 juta. Jadi yang biasanya terima 8 juta, kalau kita ke Aceh total bisa terima jadi 10 juta 10. Penghasilan berdua saat itu. Dilihatnya mungkin cuma 2 juta ya, tapi kita kejar ke Aceh. Kejar ke Aceh. Akhirnya singkat cerita di Aceh kita sempat 1 tahun di sana. Nah baru sepulangnya kita akhirnya buka usaha OMDC ini gitu. Karena saya berpikir kan saat itu wah Pak Toto kerjanya keluar kota terus. Jadi walaupun base-nya di Aceh tapi tetap ke Medan, ke Jakarta. Jadi saya juga ditinggal-tinggal terus gitu. Terus kayaknya saat itu kita belum punya anak gitu. Terus kita berpikir, wah gimana nih kita mau punya keturunan kalau misalnya Pak Totonya sibuk, sayanya juga gitu. Terus saya kira ini akan lebih berkah kalau kita punya usaha berdua ya gitu. Jadi dari situ mulainya yang bakalnya OMDC. Masya Allah. Jadi sempat ke Aceh dulu ngejarnya ya, baru balik lagi ke Jakarta. Di Aceh, kita say hi dulu. Nah, Pak Toto dan juga dokter gimana ketika sampai ke Jakarta, apakah memang sudah on progress bisnis OMDC ini dibuka, atau memang ketika sampai Jakarta baru langsung digebrak itu pembukaan klinik pertamanya OMDC? Jadi sebenarnya mimpinya itu kan udah dari semenjak kita di Aceh. Jadi kenapa sih kita buka OMDC? Singkat cerita karena kita melihat kok kesadaran masyarakat tentang dokter gigi itu belum terbentuk gitu. Banyak sekali masyarakat yang masih takut untuk datang ke dokter gigi gitu. Nah saat itu saya pikir hanya terjadi di pedalaman di Aceh gitu. Ternyata itu keadaan itu juga banyak banget teman-teman kita di Jakarta yang notabene-nya di kota besar harusnya pemikirannya bisa lebih modern, pengetahuannya bisa lebih banyak, tapi ini ternyata masih memiliki awareness yang mindset yang sangat kurang tentang dokter gigi gitu. Jadi akhirnya cita-citanya udah dari di Aceh, kita duduk bareng waktu itu di Aceh ya, kita merumuskan berdua nih kita konsepnya mau seperti apa OMDC. Dari situ lahir kita mau punya misi sosial di mana kita pengen menciptakan suatu klinik gimana caranya suatu usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dengan apa tadi? Kita menciptakan karena banyak yang ke dokter gigi itu karena merasa ke dokter gigi itu mahal. Jadi waktu itu kita gimana caranya supaya dokter gigi ini harganya terjangkau gitu. Nah, jadi merumuskannya udah saat di Aceh dulu sampai akhirnya waktu kita di Aceh kita udah menyiapkan preparationnya tuh untuk di Jakarta sebelum pulang. Legalitasnya, terus kita pembelian barangnya, alat bahan itu sudah saat waktu di Aceh perizinan dan lain-lain. Jadi tapi baru benar-benar official bukanya, tapi saat itu namanya juga belum OMDC karena saya masih bekerja sama dengan klinik 24 jam. Jadi setelah pulang baru itu berjalan gitu. Nah singkat cerita setelah 1 tahun berjalan kita merasa kok sepertinya kita pengen fokus di gigi dan mulutnya saja. Jadi baru kita buka OMDC pertama kali itu cabangnya di daerah Mampang tahun 2013 gitu. Sampai hingga sekarang cabangnya di mana-mana ya, Masya Allah ya dok ya. Nah, ketika sudah komit untuk buka usaha bareng, bisnis bersama, saya pengen tahu dong, pasti teman-teman Scarf Lover juga penasaran bagaimana sih pembagian tugasnya dan apa sih peran masing-masing dari Pak Toto ataupun dari Dokter Oktri?
mungkin kalau kita bicara pembagian tugas, sebelum ke tugas ini kan, kalau tugas kan berarti udah tahu nih mau bisnis apa enggak gitu kan. Nah, sebelum kita pembagian tugas, kita harus tetapkan dulu komitmennya. Komitmen masing-masing ini. Karena kan hari ini kita ini adalah pasangan. Saya suami, dokter ini istri, kita punya hak dan kewajiban di mata agama yang harus dipenuhi. Ada diatur oleh agama kita, oleh Islam, bahwa seorang suami harus seperti apa, seorang istri harus seperti apa. Sehingga kadang itu membatasi ruang gerak antara kita ketika kita bekerja. Tapi ketika ada komitmen, bahwa misalkan komitmennya adalah kita betul-betul tujuan dari menciptakan bisnis ini adalah mencari uang bersama untuk kehidupan kita bangun keluarga. Nah, jadi dari situ baru tugas nih. Tugasnya apa? Oh, saya karena memang latar belakang saya ada di business development, jadi saya berkomitmen area saya ini kesini adalah business development. Tapi karena Dokter Oktri adalah seorang dokter gigi yang berkecimpung di dunia medis, jadi areanya adalah operasional dan medis. Jadi dari sini kita tahu nih sampai sejauh mana sih kita punya hak untuk mengintervensi di kantor. Dokter Oktri juga begitu, sehingga kita tahu bahwa walaupun kita suami istri yang diatur hak dan kewajibannya di agama, tapi pada saat di kantor pun kita berlaku profesional. Gitu. Bahkan saya sering manggil Dokter Oktri ya kayak saya di kantor biasa manggil beliau ya Dokter Oktri, beliau juga manggil saya Pak Toto juga. Jadi sebenarnya profesional itu sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti nama panggilan masing-masing. Mungkin kalau di rumah manggilnya Pabi, Umi gitu, atau Mama, Papa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di kantor ya kita sudah komitmen depan tim, ya saya manggil Pak Toto juga manggil saya Dokter Oktri gitu. Walaupun terdengar sederhana, itulah salah satu menjaga dalam rangka menjaga profesionalitas ya di tempat kerja ya. Kalau didengar sama tim kok manggilnya seperti panggilan di rumah, atau nggak usah sama tim ketika kita meeting di luar dengan pihak ketiga atau dengan vendor dan apalagi tertentu, terus kita manggilin nama panggilan di rumah kan terlihatnya nggak profesional. Makanya banyak yang setelah meeting sama kita terus baru tahu, oh ini suami istri gitu, suami istri gitu, karena kita nggak menunjukkan kalau di luar ya memang benar-benar sikap kita ya profesional. Kan nggak mungkin di kantor sama dia, oh istri kesayangan. Iya. Itu off record ya, pokoknya privacy ya. Privacy. Dan tadi sesuai yang Pak bilang, karena kita udah ada ranahnya masing-masing, jadi enak, pembagian kerjanya udah fokus gitu. Saya tadi kan bagian operasional medis ya, berarti saya udah jelas ranahnya itu adalah tim yang di bawah saya adalah perawat, dokter, procurement, inventory, lebih ke alat dan bahan yang digunakan, tim dokter-dokter ada di komite medik gitu. Nah kalau Pak Toto ranahnya lebih ke tim ada di sales, marketing, manajemen gitu. Jadi sudah jelas ketika pengambilan keputusan pun juga gitu. Ketika ini ranahnya termasuk ranahnya siapa? Oke, ketika kita bicara alat bahan berarti ranahnya dokter optik. Berarti saya akan mengambil keputusan. Itu juga berarti saya yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi bukan berarti kita masing-masing nggak tahu. Jadi kalau Pak Toto mengambil keputusan, saya tahu keputusan itu. Begitu juga dengan saya dan sebaliknya. Transparansi tetap ya, tapi tahu job desk-nya masing-masing gitu ya Dok ya. Wah ini menarik, tadi Pak Toto mention tentang kita harus profesional, tahu harus menempatkan diri di mana ketika di rumah, berbeda ketika juga berada di tengah dunia kerja. Ini menarik karena akan relate ke kendala. Ada nggak sih kendala sebagai seorang pasangan yang melakukan bisnis bersama-sama? Nah biasanya kan kalau suami istri suka ada ngambek-ngambeknya, nggak mungkin cinta-cintaan terus nih. Nah, bagaimana sih ketika lagi ada masalah mungkin di dalam rumah, ke bawah-bawah nggak sih di dunia kerja atau di tempat kerja? Ngambek sih udah pasti ya, apalagi perempuan ya. Laper, nanti kalau misalnya di kantor apa, terus nanti ke bawahnya sampai ke rumah gitu ya. Itu kendala yang ini nggak sih, berarti nggak sih selama menjalani bisnis? Banyak kendala. Banyak. Jadi sebenarnya kalau dibilang kendala sama pasangan, nggak usah sama pasangan, kita sama rekan kerja aja pasti kan banyak kendala yang kita temui, yang kita nggak kenal maupun yang kenal pasti banyak kendalanya. Apalagi ini sama pasangan yang kita udah tahu banget nih dalam-dalamnya gimana istilahnya gitu kan. Jadi kita maunya ngelihat di kantor dia sebagai siapa gitu, sebagai pemimpin kita kah atau sebagai suami kita, itu juga udah beda pemandangannya seperti itu. Nah akhirnya tadi kalau dibilang ngambek udah pasti ngambek. Awalnya dulu susah banget ya, jadi kayak nanti lagi depan tim terus kita ribut beda pendapat ya loh gitu, terus nanti tim bingung gitu
skill-nya agak banyak ya kalau di awal ya istilahnya dok ya. Justru challenging-nya di situ gitu. Orang kan bakal berpikir, oh enak dong ngejalanin bisnis suami istri loh. Kalau kita bicara suami istri yang misalnya punya anak di rumah, pasti aja udah beda pendapat ngatur ngurus anaknya. Gimana kita di sini yang punya anak itu ada misalnya 150 orang. Nah, pasti Pak Toto pengennya ngatur anaknya gimana, saya pengennya ngatur anaknya gimana. Semuanya punya pandangan masing-masing. Jadi kalau dibilang, oh Pak Toto stroke sih nggak ngalamin kayak gitu, enggak. Justru kita awal-awal sangat mengalami itu. Cuma tadi sembari berjalannya waktu, akhirnya pelan-pelan ya kita mulai terbiasa, dan karena tadi sudah ada ranahnya masing-masing, jadi komitmen di awal tadi itu harus terus diingat setiap hari. Karena bisnis kita menjalankan bisnis tanpa dengan pasangan saja sudah sulit, sudah banyak kendalanya. Apalagi ketika kita menjalankan bisnis bersama dengan pasangan, pasti ada kendala, ada banyak kendalanya. Tapi jangan berkecil hati bahwa ketika kalau kita pasangan kita nggak bisa deh punya bisnis gitu, karena tanpa kita bisa di rumah udah suka beda pendapat. Tapi sebenarnya menurut saya kita akan jauh lebih berkah ketika kita bersama. Kenapa? Karena setiap keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan diketahui. Jadi ada syariah nih, ada syari ini, nggak boleh ada goror kan, jangan ada ketidakjelasan gitu. Jadi setiap keputusan yang saya ambil diketahui oleh dokter ambil keputusan, saya tahu gitu. Jadi kita nggak perlu kita lagi di rumah, di kantor kita udah punya keputusan masing-masing. Nah, begitu sampai rumah pun sekarang ini mungkin lately kita bicara 2-3 tahun terakhir kita udah tahu, oke, kalau sampai rumah berusaha semaksimal mungkin nggak ngomongin kerjaan, walaupun ini mau tidur gimana kalau begini karena kan yang namanya ide kan bisa muncul kapan aja kan. Terus kita baru kepikiran yang kerjaan ini kenapa nggak digituin gitu. Begitu selesai keluar kamar, kayaknya kita harus gini deh. Tuh kan ngomongin kerjaan lagi gitu. Nah ya, saya jadi penasaran piloto. Kalau pasangan kan ada piloto kan, berbincang sebelum tidur. Piloto kan banyakin ngomong kerjaan atau ngomongin random things sih? Ya, kalau dibilang sebenarnya udah kayak gak ada batasan antara kerjaan sama rumah tangga dulu waktu awal gitu ya. Lama-lama dulu kan kita dapat anak susah ya, sampai 6 tahun kita kosong waktu itu belum ada belum masih keturunan. Jadi aduh kayaknya kita gak bakal selesai nih kalau pilotoknya ngomongin kerjaan. Saya kadang yang tadinya ngomong ngintai, lama-lama jadi beda-beda sini ribut, jadi tidurnya sebelah gitu kan. Nah, satu kalimat yang Pak Toto selalu bilang sama saya, ini ingat ya, kita kerja itu tujuannya untuk mencari keberkahan Allah, mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kita niatnya baik, terus hasilnya jadi mudarat, jadi nggak baik. Jangan itu di close aja, saya sering bilang gitu. Kalau kamu ujung-ujungnya jadi marah-marahan, jadi ngamuk-ngamukan, jadi kitanya jadi hubungannya jadi nggak sesuai, jadi nggak berkah, jadi nggak kayak suami istri, lebih baik nggak usah gitu. Saya sebagai istri yang biasa kan, tadinya kalau perempuan kan sukanya punya egois gitu, sukanya punya gitu. Nah itu yang harus saya pelajari lebih dalam, bahwa ternyata ya memang harus profesional. Oh ya memang urusan rumah ya urusan rumah, urusan kantor ya urusan kantor, jangan dibawa. Nah, sejak itu kita baru belajar bahwa profesional itu sangat penting. Makan waktu berapa lama untuk beradaptasi, untuk jadi lebih baik lagi, menerima perbedaan, dan ya itulah menjaga profesionalisme sebagai suami istri di dunia kerja yang sama? Mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun. Tadi saya juga mikir. Next time ya. Klop banget ini udah. Saya juga mikir, ini 2 tahunan deh. Lumayan lama ya? Lumayan ya. Dan ini saya untuk syarat nih, pertanyaannya nih. Syarat untuk membangun bisnis bersama sebagai pasangan, dan nilai-nilai Islam apa sih yang kayak ini wajib harus kita terapkan sebagai seorang muslim? Tadi yang seperti saya sampaikan di awal, syaratnya itu sebenarnya cuma satu, komitmen. Bahwa hari ini nawaitunya ini harus jelas. Nawaitunya kita ini bangun usaha mau dapat apa. Banyak orang sekarang bangun usaha itu niatnya bukan karena ingin mencari uang, bukan ingin mencari nafkah untuk keluarga ataupun orang-orang di sekitar. Kan kita harus bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kan, dengan zakat, dengan sedekah dan sebagainya. Tapi banyak juga orang yang mencari ingin bisnis atau usaha itu satu ingin mencari ketenaran, misalnya eksistensi. Niatnya nawaitunya udah gak bagus nih, udah mau ria nih gitu kan. Kalau kan kita di agama diajarkan bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya harus satu untuk kebaikan dan mendapatkan ridho baik dari Allah maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan.
Jadi ketika tadi ditanya syaratnya apa, nomor satu itu adalah nawaitunya apa. Sehingga nawaitu ini yang akan menguatkan kita untuk menjalankan bisnis kita. Contoh tadi, banyak kendala kan, cekcok, nggak bisa keputusannya begini dan sebagainya. Saya biasanya kalau dulu di awal saya bilang, gini deh, sekarang kita niatnya apa sih? Nawaitunya apa? Kita cari uang untuk mengejar mimpi kita kan. Kita ingin pastikan anak-anak kita nanti pada saat lahir, pada saat mereka sekolah, kita bisa pastikan mereka dapat sekolah yang sesuai dengan harapan kita. Atau di saat mereka sakit, kita ingin mereka, nauzubillah min dzalik ya, tapi di saat mereka sakit, kita bisa memberikan mereka rumah sakit yang terbaik. Atau di saat mereka ingin liburan, kita bisa berikan mereka liburan yang terbaik. Kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, jadi nawaitunya dulu, jangan kita akhirnya membawa mudorot karena nawaitunya nggak jelas maunya apa. Nah, itu mengakibatkan kita tidak bisa membangun bisnis bersama dengan pasangan. Akhirnya nanti jadi pecah kongsi lah. Jadi kalau kita tuh dari awal kita mimpi kita tuh apa? Kita samain dulu ya saat itu. Oke, kita tuh jalanin bisnis, mimpinya mau apa sih? Mimpi untuk keluarga. Satukan dulu gitu ya. Satuin dulu mimpinya, benar gitu. Ya, mimpinya untuk keluarga apa? Oh, keluarga misalnya kita punya rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah seperti ini gitu. Nah, begitu juga dengan selain mimpi kita juga harus bangun yang namanya visi misi bersama gitu. Jadi, oh udah jelas nih, berarti untuk mewujudkan mimpi kita punya visinya seperti apa, misinya bagaimana gitu. Jadi, ketika nanti ada suatu kendala, kita balik lagi, ingat loh, kita kan punya mimpi seperti itu, visi misi kita di awal seperti ini gitu. Itulah yang menjadi dasar kita, yang menjadi panduan kita ketika kita terdemotivasi atau kita menemui kendala tadi gitu. Jadi pastiin dulu nih mimpinya bagaimana, pasangannya jangan nanti saling menyalahkan ketika sudah berjalan, atau ranahnya itu juga tadi harus dipastikan dulu gitu. Jangan, loh ini kan harusnya yang mengambil keputusan siapa, terus akhirnya jadi nggak berkah seperti itu. Kalau misalnya jadi itu semua baru kita ijab kabul. Gitu. Jadi kalau ngambil keputusan ini ya apa namanya sah ya gitu. Sah ya. Keputusan, tanggung jawab atas keputusannya, saya juga begitu. Gitu. Jadi kalau kita udah sahih, eksekusi ya. Gitu. Oke, Pak Toto dan juga dokter, kita saya sambil membacakan pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan pertama nih dari Scarf Lover, pernah nggak ada keputusan pekerjaan yang keduanya kekeh dan bagaimana sih akhirnya berkompromi? Apa akhirnya nggak diambil kedua putusannya? Pernah nggak mengalami seperti itu? Oke. Jadi kalau dibilang beda pendapat sering banget gitu ya. Apalagi dulu tuh awal-awal ya 2 tahun penyesuaian itu. Misalnya gini, hal sederhana kayak Pak Toto menginginkan menjual suatu tindakan baru dan mempunyai timeline misalnya di awal bulan sudah launching tindakan itu gitu. Lalu tindakan apa sih misalnya ya suatu tindakan gigi pastinya ya. Nah terus ternyata saya melihat dari sisi operasional medisnya itu belum siap kalau untuk di launching di awal bulan gitu. Karena misalnya banyak hal-hal yang harus saya pastikan, misalnya dari alat dan bahannya sudah sesuai atau belum, lalu dari SDM-nya, dokter, perawat, baru dari pendukung yang lain-lainnya. Nah itu saya harus memastikan gitu. Nah saya bilang sama Pak Toto, kayaknya kita baru bisa achieve ini itu timeline-nya di akhir bulan, nggak bisa di awal bulan. Pak Toto tetap ngotot nggak bisa nih kalau di akhir bulan momennya udah lewat, udah nggak tepat begini dan segala macam. Gimana tuh, itu kan ribut kan, beda pendapat gitu, dan tim juga ngeliat nih gimana nih gitu kan. Nah, tapi balik lagi akhirnya karena yang bertanggung jawab di operasional medis itu saya gitu, jadi saya bilang oke, saya yang tanggung jawab, saya nggak mau asal meluncurkan tindakan tapi segala sesuatunya masih belum siap gitu. Jadi saat itu oke, kita ambil keputusan, akhirnya ikutin keputusan saya, launchingnya di akhir bulan, tapi saya bisa pastikan bahwa di akhir bulan tersebut semuanya dalam keadaan sudah siap, sudah ready gitu. Jadi akhirnya keputusannya saya. Jadi memang balik lagi, semuanya itu udah diatur di ranahnya masing-masing. Jelas dulu tadi ranahnya Pak Toto apa, saya apa. Jadi nggak akan bentrok. Atau misalnya kayak atau misalkan saya kan kalau bicara selalu menggunakan data ya. Oh, berdasarkan data saya di lokasi X gitu, misalkan di Malang, ini datanya di sana banyak sekali pasien kita yang harus berobat ke cabang lain misalkan, atau jangan marah deh, misalkan kayak dulu Rawamangun gitu. Dulu ternyata di data saya banyak sekali orang-orang Rawamangun atau sekitarnya yang berobatnya ke Mampang. Akhirnya berdasarkan data ini saya bilang ke operasional medis dan tim, saya bilang, dok ini kita harus buka cabang di Rawamangun. Kenapa? Karena berdasarkan data saya, ada 30% pasien kita yang harus jauh-jauh datang ke Mampang untuk berobat.
Nah, bagaimana kalau kita yang mendekat kepada mereka, kita buka opportunity-nya di sana dengan sudah ada pasien sebanyak 30% yang terbentuk di Rawamangun. Nah, tapi kadang dokter Okti itu suka nggak sesuai, suka nggak setuju gitu, misalkan jangan deh, saya masih nggak serak sama tempatnya, atau jangan deh karena misalnya menurut saya daerah Jakarta tuh dengan kita udah punya Jakarta Barat, misalnya Jakarta mana itu sudah cukup gitu. Saya maunya di daerahnya di luar Jakarta gitu. Dan tak karena satu dan lain hal, begitu lihat tempatnya, surveinya saya kok rasanya nggak cocok ya, nggak pas tempatnya gitu. Saya bilang tadi kita hold, kita buka daerah lain gitu. Tapi Pak Toto tetap nggak berdasarkan data seperti ini. Dan tapi balik lagi karena ranahnya untuk pengembangan bisnis, strategi itu adanya di Pak Toto, ya udah saya bilang oke, saya setuju, tapi Pak Toto tanggung jawab ya atas pencapaian di sana gitu. Kalau ternyata nggak sesuai, ya pasti saya akan mengeluarkan kalimat tuh kan. Saya bilang juga apa gitu. Itu kayaknya kalimat setiap istri ya ketika debat dengan suami dan benar. Akhirnya benar itu tuh kan gitu, dibilangin apa gitu. Tapi pesan saya untuk para suami atau bapak di luar sana di Scarf, mungkin gini, kita ini sebagai laki-laki juga, dan kita kan sebenarnya kita ini adalah pemimpin. Nah, jadi kita ini harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan kita ambil dapat bertanggungjawabkan. Kalaupun ternyata hasilnya buruk, tidak sesuai dengan harapan, nah, kita harus bisa memastikan bahwa bahwa kalau saya biasanya ini, kalau saya salah ke dokter atau ke tim gitu ya, saya selalu profesional, saya bilang saya mohon maaf, keputusan yang saya ambil tidak sesuai dengan rencana kita. Saya akan coba berusaha untuk memperbaiki atau memberikan solusi atas keputusan salah yang saya ambil. Nah, jadi itu pun harus dilakukan. Jadi berani mengambil keputusan, jangan mentang-mentang kita pemimpinnya, terus kita tidak mengakui kesalahan kita. Nah, kadang Pak Toto juga harus merendahkan ego ya. Mungkin kalau di rumah kan, however Pak Toto pemimpinnya gitu. Ya. Apapun itu, jadi saya harus imam saya gitu. Saya harus ikut keputusan Pak Toto gitu. Tapi kalau di kantor, karena ada imam lain istilahnya gitu ya, selain Pak Toto dan di situ ada saya, jadi kalaupun itu ranahnya saya, berarti keputusannya saya ambil. Nah, Pak Toto sebagai suami ini harus legowo gitu, harus ya sudah, karena ini ranah kamu, jadi saya setuju. Nah, berarti kebanyakan di luar sana suami jangan, karena gue suami di rumah tangga, berarti ketika gue memimpin bisnis, however gue harus ambil keputusan semuanya gitu. Nah, itu yang akhirnya jadinya makanya suka banyak yang ribut. Kalau mentok banget ya, kita kan bangun usaha atau bisnis ini kan ada tim. Nah, biasanya kalau udah mentok banget nih, kita selalu tanya ke tim. Misalkan dokter Okti kan direktur operasional dan medis, tapi kan dokter Okti juga punya manajer operasional medis. Saya juga punya tim di bawah saya. Jadi biasanya kita juga minta pendapat sama tim, bahwa ini keputusan seperti ini, apa yang harus kita ambil nih? Kalau menurut saya begini, dokter Okti begini. Nanti tim ini akan memberikan masukan. Jadi bangun bisnis ini juga harus bangun tim yang solid juga, supaya bisa menentukan keputusan kita. Dan sederhananya ilmu listeningnya juga dipakai ya, tidak hanya sekedar keputusan saya, tapi juga mendengarkan apa kata tim, bertukar pikiran gitu ya. Di sini bukan tentang saya dan Pak Toto gitu, karena kita bangun ini dari awal, dari nol, dari satu karyawan gitu. Jadi apalagi terutama karyawan lama, itu udah pasti kita mintain pendapatnya. Jadi kalau misalnya kita yakin, tapi karyawan lama tadi beliau-beliau yang memangku keputusan juga nggak yakin, kita juga jadi setengah-setengah gitu. Jadi kalau kita maju, keputusannya maju bersama. Tapi kalau stop gitu. Jadi memang harus menyelaraskan antara Pak Toto dengan saya dengan Pak Toto, dan kita dengan tim gitu. Biar makin maju terus ya dok ya. Amin. Bisa dibilang sudah berapa tahun berjalan ya OMDC buka? Kita kurang lebih sekitar 7-8 tahun ya. Kalau sebagai official OMDC tahun ini tahun ke-7, tapi karena tadi sebelum OMDC kita sudah bekerja sama dengan Jadi 24 jam, jadi in total kurang lebih sudah 8 tahun. Sudah sekitar 8 tahun ya. Oke dokter dan juga Pak Toto, kita baca lagi pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan di awal oleh Pak Toto tentang penerapan new normal di klinik. Nih ada pertanyaannya hampir mirip. Bagaimana sih kondisi klinik saat ini di kondisi new normal? Nah pertanyaannya, terdampak nggak sih? Dan sudah buka belum dok klinik-kliniknya? Oke, kita buka-bukaan ya. Sangat terdampak. Kita ini bisnis kesehatan gigi dan mulut yang hari ini harus mengikuti aturan atau protokol dari pemerintah dan juga dari asosiasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi dari pemerintah
melalui BNPB, dan yang kedua dari PDGI. Nah, menurut aturan dari pemerintah dari PDGI, pada saat pandemi kemarin waktu di awal-awal masih sangat kencang banget, itu kita tidak boleh melakukan tindakan kecuali emergency sekali. Tapi karena kita ingin pastikan saat itu kondisi dokter, karyawan, dan juga pasien aman dari COVID, akhirnya kita sempat tutup hampir 2 bulan. Nah, kenapa saya bilang terdampak banget? Ya karena berarti kan nggak ada pemasukan sama sekali. Yeah. Tapi kita juga harus mengeluarkan pengeluaran, yaitu hak-hak atau gaji para karyawan. Walaupun kita tutup. Memang banyak sih pengusaha yang ambil keputusan, ya udah kita tutup, semua kita PHK, kita stop. Tapi saya rasa saya nggak mau berbuat zolim terhadap para karyawan saya, karena kalau mereka nggak setuju diberhentiin kan, berarti saya zolim dong sama mereka. Atau juga jangan sampai ketika kita butuh mereka, lagi senang, lagi happy, terus oke gitu, tapi giliran kita lagi seperti ini, kita stop gitu kan. Kita juga mikirin keluarganya yang ada di rumah, khawatir mereka punya istri, anak yang harus dibiayain gitu. Jadi jangan sama mereka ketika lagi keadaan yang bagus, lagi nggak bagus, terus kita lepas. Gimana caranya kemarin itu kita sekuat tenaga, sekuat, jadi semua biaya-biaya yang tadinya kita alokasikan untuk hal lain, ya mau nggak mau, walaupun kita nggak ada pemasukan, akhirnya prioritas nomor 1 itu tetap membayarkan gaji karyawan sesuai haknya, itu dulu gitu. Nah, lalu yang berikutnya keadaan klinik gimana? Keadaan klinik ya kalau sekarang pemerintah, BNPB, dan PDGI sudah memperbolehkan kita menerima pasien untuk melakukan tindakan emergensi lebih banyak lagi. Tapi tetap harus memperhatikan prosedur tetap dari penanganan COVID-19. Jadi memang jadinya terdampaknya jadi banyak biaya yang harus kita keluarkan. Ada pasien harus membayarkan biaya APD, biaya rapid test. Jadi setiap pasien yang datang ini harus rapid test dulu. Tergantung anjuran dokternya. Tapi mostly kita para dokter meminta mereka untuk melakukan rapid test untuk keamanan bersama. Ini kan satu hal yang dulu pada saat sebelum pandemi kan tidak terjadi, tapi pada saat new normal ini ternyata kita harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan dengan lebih detail lagi. Tapi itu juga berefek ekstra cost ya jadinya ya. So far tadi kalau karena protokol kesehatan ini benar-benar kita patuhi dari awal sampai akhir, dari pasien datang sampai pasien pulang, jadi pasien sendiri juga merasa aman ya, aman dan nyaman gitu, karena tadi semuanya benar-benar kita perhatikan. Misalnya kalau dari ranah medisnya ya udah pasti semua petugas medis kita pakai APD gitu. Dan yang di rapid tadi bukan cuma pasien, dokternya pun kita rapid. Jadi secara berkala baik dokter, perawat maupun petugas-petugas yang ada di garda terdepan, yang ada di klinik, itu semuanya kita rapid gitu. Jadi pasien ketemu juga nggak perlu merasa khawatir karena semuanya sudah safe, semuanya sudah kita kemas demikian rupa. Nggak usah mereka kita swab sendiri kan, baru masuk ke rumah sakit gitu. Kita pun sebagai pemilik juga tadi harus memastikan keselamatan dan kesehatan baik diri kita sendiri maupun tim yang ada di lapangan gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya hari ini kalau kita bicara new normal ini mungkin akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Sementara perekonomian tetap harus bergerak. Para karyawan tetap harus mendapatkan nafkah, keluarga mereka harus dapat nafkah. Jadi sekarang gimana caranya di new normal ini kita berpikir tetap mendapatkan nafkah tapi dengan keadaan yang aman dan nyaman untuk setiap pasien ataupun karyawan kita. Oke, demi keamanan dan kenyamanan bersama ya, Dok ya. Oke, bicara tentang sekarang dari ranah bisnis, ketika kalau terdampak tadi dikatakan Pak Toto terdampak sekali, di mana 2 bulan harus tutup. Gimana sih menyiasatinya sebagai seorang pengusaha nih untuk membuat keadaan income ataupun cash flow perusahaan tetap stabil? Menyiasatinya gimana? Oke, saya ya boleh Pak Toto. Jadi kalau kita jawab itu biasa di ranahnya finance ya. Jadi kita itu menjalankan perusahaan harus betul-betul proper dengan profesional sehingga menghasilkan perusahaan yang good governance. GCG, good corporate governance kita sebutnya. Jadi gimana caranya perusahaan ini jadi GCG tadi? Salah satunya terkait hal ini, kita harus punya yang namanya return earning. Return earning adalah satu buah spot dana cadangan yang kita persiapkan untuk hal-hal yang terkait dengan force major. Misal, sederhananya gini, perusahaan misal dapat revenue atau omset, penjualan dapat penjualan misalkan 1 miliar, contoh. Nah, dari 1 miliar ini, biasanya kita akan cadangkan dana
antara 5%, 10%, 15%, bahkan bisa 25%. Kita kadang, bukan kadang, kita itu mencadangkan dana 25% bahkan. Dari setiap cabang. Jadi misalkan kita dapat omset 1 miliar, dipotong biaya dari net profit, kita cadangkan lagi 25%. Tujuannya untuk apa? Ya untuk sesuatu hal yang sangat-sangat tidak terduga. Jadi alhamdulillah seperti keadaan kemarin seperti itu, karena bisa dibilang dana darurat tadi memang sudah kita persiapkan, ya akhirnya mau nggak mau kita keluarkan dana itu gitu. Tapi ya walaupun kita persiapkan, tapi kan mungkin jumlahnya juga kita nggak expect sampai berbulan-bulan gitu ya. Jadi ya akhirnya biaya-biaya yang tadinya kita peruntukkan untuk hal lain, misalnya kayak kita biasa ulang tahun OMDC itu kan, ulang tahun OMDC adanya di bulan Agustus gitu. Nah itu kita biasanya melakukan gathering, semua karyawan itu pasti ya kita ajak jalan-jalan gitu ya, kemana. Nah itu kan dananya udah kita siapin dari awal tahun gitu, udah kita cadangi dari bulan Januari, Februari sampai Agustus gitu. Nah karena kemarin pandeminya Maret terjadi, ya mau nggak mau biaya yang tadinya udah disiapin misalnya tadi untuk gathering dari Januari sampai Maret, ya kita alokasikan untuk Iya. Jadi ada namanya biaya accrual. Jadi biaya di accrue. Ulang tahunnya Agustus. Nabung dari Januari. Februari untuk setiap bulan nabung untuk biaya ulang tahun tersebut. Tapi ya resikonya mungkin nanti ulang tahun jadi nggak bisa sesuai yang kita akan. Jadi gatheringnya virtual aja dok jadinya ya. Dan yang saya bisa tambahin Mbak Pauline untuk Scarf, pada saat kita tadi menjalankan bisnis, kan di dalam itu kita harus bayar pajak, itu udah pasti. Nah, tapi yang paling penting lagi kita harus juga membayarkan zakat. Zakat buat pribadi loh ya, perusahaan. Zakat perusahaan itu juga harus kita cadangkan selain si return earning tadi, sehingga perusahaan kita ini juga mendapatkan keberkahan juga. Allah juga kasih banyak manfaat di situ. Jadi alhamdulillah ya, walaupun lagi pandemi gini, mungkin tadi ya karena Allah kasih keberkahan yang luar biasa, kita juga kadang nggak tahu, masya tuh ada gitu ya. Alhamdulillah di setiap cabang yang tadinya kita pikir mereka takut nggak ya gitu, ternyata enggak gitu, karena mereka itu ditanya sama tim, mereka bilang ya kenapa mesti takut, karena OMDC juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik gitu, jadi mereka juga merasa nyaman dan aman gitu. Jadi alhamdulillah setiap cabang kita lihat pencapaian ya, walaupun nggak seperti keadaan normal, tapi sudah achieve sekitar 40-50% dari keadaan normal, itu bagi saya udah berkah. Alhamdulillah ya, berkah ya. Dan kebiasaan menyisihkan zakat ini sudah diterapkan dari sebelum OMDC munculkah, dari bisnis kecil-kecilannya, atau memang dari pribadi kita sudah sadar tentang wajibnya zakat sebagai seorang muslim? Pertama sih dari pribadi kita sudah pasti menyiapkan dana tersebut untuk zakat, itu sudah pasti. Nah begitu kita buka OMDC, kita memang sudah menitipkan ke orang finance kita dari awal, setiap bulan wajib ya ada kita potongkan untuk zakat sekian itu dari net profit gitu. Jadi ya itu tadi mungkin kita nggak tahu keberkahannya dari mana, tapi karena kita sudah komitmen dari awal kita berdiri, bahkan mungkin dari mungkin kan kalau pemasukan yang kita gimana mau zakat, pemasukan kita masih kecil gitu loh, justru kebalik cara berpikir kita balik cara berpikir dari kecil itulah Allah pasti akan memberikan keberkahan yang lebih gitu. Kalau kita berzakat di saat kita mampu, ya itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita saat sempit, di saat lagi nggak lapang, nah itu di situ Allah ngasih keberkahannya. Dan tadi mungkin luar biasa ya. Dari dulu kita selalu menyiapkan untuk zakat tadi, alhamdulillah tadi walaupun lagi pandemi gini, kayaknya Allah tetap ngasih keberkahannya untuk kita dan bisnis kita, yang mungkin rezekinya makan untuk anak-anak lah. Soalnya kalau saya tuh sering terharu gitu, kalau kita kan zakat itu kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Kita harus bantu banyak orang, dan sudah janjinya Allah ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, maka Allah akan berikan bahkan ribuan kali lipat dari yang kita keluarkan. Sebenarnya kalau kita bicara pencapaian OMDC ini sampai saat ini, sampai tahun ke-7 ini, rasanya kok ya kalau dipikir pakai nalar tuh nggak pernah bisa sampai. Saya dulu tukang sate, saya dulu tukang tongseng yang berusaha mencari uang 10-20 ribu dari ngipasin sate tiap hari. Tapi hari ini bisa sampai sekarang ya sudah pasti karena kebaikannya Allah yang diberikan kepada kita semua untuk bisa sampai hari ini. Jadi teman-teman pasangan berbisnis di luar sana, udah deh pokoknya di saat sempit ya, keluarkan zakat, itu udah wajib kita keluarin. Dan kalau kita punya rezeki, ingatnya tim terdekat dulu gitu. Jadi kalau kita selalu tim kita apa yang kita bisa bantu gitu untuk
mereka, untuk keluarganya gitu. Jadi fokusnya nomor satu mereka dulu, baru setelah itu mungkin orang-orang lain yang membutuhkan. Dari ring satu dulu. Oh ya, Masya Allah, ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa inilah sesuai janji Allah, siapa yang bertakwa ataupun menginfakkan di jalan Allah, balasannya itu luar biasa ya, sesuai janji Allah, Masya Allah. Dan itu pasti. Jadi kalau bersedekah atau berbagi ketika lapang, itu biasa. Tapi ketika sempit, ketika susah keadaannya, itu menjadi efeknya luar biasa ya, Dok ya. Kemarin waktu kita lagi keadaan sulit-sulitnya, tadi kan pemikirannya dua ini mau ngelepasin ini apa bagaimana gitu. Tapi saat itu kita ambil keputusan, oke, apapun yang terjadi ya kita nomor satu tetap karyawan dulu. Kita walaupun nggak bisa 100% sesuai haknya, tapi kita usahakan benar-benar yang terbaik untuk mereka. Untuk ring terdekat ya. Oke, Pak Toto dan Dokter, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke penghujung sesi ini. Nggak terasa ya ngobrolnya? Seru banget. Scarf Lover kasih pertanyaan lagi. Dok dan juga Pak Toto, OMDC ini kan selalu inovatif dan sekarang kompetisinya juga cukup sengit. Wow, cukup sengit ya bahasanya ya. Bagaimana OMDC melihat kompetisi usaha saat ini? Saya dulu boleh sedikit ya. Kalau dari saya sih, saya nggak ngelihat itu suatu kompetisi gitu, karena kita bergerak di bidang jasa, kita bergerak di bidang kesehatan, jadi semakin banyak misalnya para dokter yang juga memiliki visi misi yang sama, bergerak di bidang sosial yang sama, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, justru lebih bagus. Jadi semakin banyak masyarakat yang terlayani dengan baik, dengan fasilitas yang sesuai. Jadi saya nggak melihat itu sebagai suatu kompetisi, justru kita bersama-sama bagaimana caranya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Ya, karena saya pikir gini, kompetisi itu memang kalau kita berlomba pasti akan ada kompetisi. Tapi kan kita bukan sedang berlomba. Kita ini sedang melakukan sebuah usaha di jalan Allah yang tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip agama juga kan. Nah, jadi buat saya semakin banyak kita bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan kepada pengusaha lain di bidang yang sama, itu buat saya justru sebagai pengajar ya. Kita sering banget ya. Ada yang datang, para dokter dari pemilik klinik lain datang pengen belajar sama kita gitu, dan kita selalu nggak bilang, loh kita sama-sama masih belajar gitu. Jadi kita justru lebih happy ya. Iya, dan nggak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan sih menurut saya, karena justru semakin banyak orang yang terbantu di luar sana kan akan semakin baik dong gitu. Akan semakin senang lah kalau kita bisa melihat ada orang di luar sana yang tadinya sakit gigi jadi nggak sakit, yang tadinya datangnya ke tukang gigi jadi nggak ke tukang gigi. Happy banget gitu buat kita. Jadi kita sering bilang sama orang di pengusaha di luar sana, ayo welcome, dok saya mau belajar, bukan belajar, kita sama-sama sharing dari Kalimantan, dari Jogja, mereka datang gitu. Ya kita welcome sekali, supaya kita justru bisa hand in hand bersama bagaimana masyarakat Indonesia ini punya senyum yang lebih baik dengan harga yang terjangkau. Kalau kita selalu berpikirnya ya namanya rezeki itu udah urusan Allah, udah urusan Tuhan, semua sudah diatur, itu bukan ranahnya kita gitu. Jadi mau mereka seperti apa, bagaimana, kalau Allah bilang itu bukan rezekinya, kan Allah juga berfirman ya, kalau ketika sesuatu itu sudah ditakdirkan untuk kita, ya sampai kapanpun itu akan untuk kita gitu. Tapi kalau memang itu bukan ditakdirkan untuk kita, ya sampai kapanpun itu bukan untuk kita gitu. Dan pasien pasti bisa merasa dan bisa memahami kok mana yang memang mereka benar-benar mau datangi, mana yang pas untuk mereka. Jadi itu hak prerogatif mereka gitu. Kita di sini hanya mengusahakan yang terbaik, urusan rezeki itu urusan yang di atas, urusan Allah gitu. Dari Pak Toto dan juga dokter melihat selama 8 tahun bisnis ini berjalan, melihat nggak sih kalau awareness tentang kesehatan gigi dan mulutnya masyarakat Indonesia meningkat? Ya, sangat melihat. Dulu tuh saya untuk edukasi scaling bersihin karang gigi setiap 6 bulan sekali aja itu rasanya sulit sekali. Ngedatengin masyarakat untuk berani datang ke dokter gigi aja sulit sekali gitu. Kenapa saya bilang sangat? Saya lihat dari hasilnya, dari resultnya. Ternyata banyak sekali masyarakat yang hari ini itu justru berlomba-lomba mau datang gitu, dengan suka kita dapat komplain gitu ya, sebenarnya sweet problem sih kalau Pak Tato bilang. Jadi, Dok, gimana sih saya telepon KMDC nggak diangkat gitu, saya mau daftar susah, saya mau antri, saya lama antrinya dan sebagainya. Itu suatu problem, tapi bagi saya sweet. Kenapa? Dari situ saya tersenyum dan melihat, oh ternyata alhamdulillah ya awareness masyarakat untuk datang ke dokter gigi itu sudah tinggi gitu. Justru malah berlomba-lomba untuk mendaftar. Dulu pasien kita itu di bulan pertama, saya masih ingat banget jumlahnya 59. Di bulan pertama kita buka. Sekarang kita bisa melayani lebih dari 6.000 pasien. Berpuluh-puluh kali lipatnya. Jadi kan itu artinya
jumlah orang yang sadar untuk datang ke dokter gigi itu juga semakin tinggi. Bahkan saya dulu juga nggak sadar loh kalau sakit gigi itu harus datangnya ke dokter gigi karena saya dulu punya tukang gigi dulu. Jadi sekarang kan gitu dok. Anak-anak saya juga ketika datang ke OBDC juga senang. Malah selfie nggak ada rasa takut. Padahal kalau ingat saya kecil, ibu saya ke dokter gigi, saya nggak mau ikut. Karena katanya kayak bor, kayak apa gitu ya. Kita tuh di OMBC pengen menciptakan pengalaman yang menyenangkan ketika datang ke dokter gigi. Jadi kalau dibilang gimana sih dok cara anak supaya nyaman ke dokter gigi, mulai dulu dari orang tuanya gitu. Jadi ketika orang tuanya melakukan perawatan, anaknya diajar. Sehingga anaknya akan melihat terbiasa ya, dan menyenangkan ya. Orang tuanya melakukan suatu tindakan yang lalu orang tuanya happy, biasa saja gitu. Anak akan melihat, oh berarti ini akan nyaman juga untuk dia. Ya, waktu Bapak Olin ke Galaxy kan nggak kayak datang ke dokter gigi kan, kayak datang ke butik. Kayak ke butik. Jadi memang kita sengaja menciptakan tema-tema yang unik, yang tematik di setiap cabangnya tadi supaya pasien nggak sedang merasa ketika datang lagi ke dokter gigi tegang gitu ya, jauh dari tegang pokoknya. Ketika lagi datang ke suatu tempat yang menyenangkan, suatu tempat yang bisa foto-foto di sana, suatu tempat di mana seperti sedang berwisata. Ya, bahkan kayak misalkan kita kalau ke MDC Bogor ya, saya favorit banget di MDC Bogor. Jadi kalau kita masuk itu di dalam itu kayak kita datang ke kebun raya, kayak kebun raya, kayak kebun gitu. Ada suara burung-burungnya, ada percikan air, ada percikan airnya, ada dedaunan, rumput. Wah, kayak saya suka banget alam sekarang. Jadi relax ya. Wah dok, Masya Allah nih Pak Toto, kita saking serunya berbincang-bincang dan dapat ilmu baru. Jadi kita sudah masuk di penghujung acara. Boleh dong singkat aja nih sebelum azan zuhur, kasih kesimpulan ilmu yang bisa kita ambil lagi di siang hari ini. Monggo dok, atau Pak Toto silakan. Ya, jadi terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana caranya membangun bisnis bersama dengan pasangan. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita tahu kita akan membangun bisnis bersama dengan suami atau istri kita yang secara agama kita diatur untuk saling menghargai, menghormati, dan patuh untuk mendapatkan ridho sesama sebagai seorang pasangan. Yang pertama, ridho dari suami atau istri itu sangat penting pada saat membangun pasangan. Yang kedua, pada saat sudah membangun usaha, pastikan tahu dulu mimpinya ini bangun usaha apa, tadi nawaitunya apa. Sehingga pada saat ijab kabul, kita bangun usaha untuk mencari uang. Berarti kita harus tahu bahwa ada kendala-kendala yang akan dihadapi, tapi kita harus ikhlas nih. Karena tadi yang dokter Okti bilang ego. Gitu. Jadi yang pertama, tadi kita harus tahu dulu hak dan kewajiban kita sebagai suami istri, komitmennya. Yang kedua, kita harus tahu mimpinya apa pada saat bangun usaha bersama ini. Dan pastikan ranahnya sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Jadi dari awal sudah jelas pembagiannya. Oh, misalnya suami saya bagian ini, saya bagian itu. Jadi sehingga di kemudian hari tidak terjadi dispute atau miskomunikasi terkait suatu keputusan yang harus diambil. Dan tadi ketika keputusan harus diambil, masing-masing dari kita itu sudah harus bisa bertanggung jawab dengan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Oke, Masya Allah. Nah, tadi kan Pak Toto sama dokter juga tadi sudah menjelaskan ataupun sharing tentang keberkahannya zakat, keberkahan sedekah. Yuk, boleh dong sambil diajak nih buat Scarf Lover, Pak Toto atau dokter mungkin ngajak teman-teman Scarf Lover untuk bisa berdonasi. Gampang, caranya cukup dengan men-scan QR Code yang sudah di layar. Ayo dok, boleh disemangatin Scarf Lover-nya, silakan. Oke, buat Scarf Lover, tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita hidup untuk mencari keberkahan Allah, mungkin salah satunya dengan berzakat. Nah, bagus sekali Scarf Lover untuk mengklik tombol men-scan ya barcode yang ada di layar dan dompet duafa. Dompet duafa sehingga langsung bisa bersedekah. Caranya gampang banget. Dan ingat, setiap Rp1 yang kalian donasikan itu akan dibalas oleh Allah minimal insya Allah 1000 kali lipat. Allah sangat mencintai orang-orangnya, hamba-hambanya yang dapat berzakat dan bersedekah. Insya Allah dapat keberkahannya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Toto dan Dr. Oktri. Sehat-sehat sekeluarga, salam untuk jagoan-jagoan yang soleh, dan semoga keberkahan dalam usahanya semakin meningkat dan juga bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya, insya Allah. Terima kasih ya sekali lagi ilmunya, kita dapat ilmu yang banyak sekali. Have a great day. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, teman-teman Scarf Lover, alhamdulillah di sesi tadi kita sudah mendapat ilmu banyak tentang dunia bisnis dan bagaimana sih tantangannya menjalani bisnis bersama dengan pasangan. Dan alhamdulillah
pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat, dan sambil saya juga ingatkan ke Scarf Lover untuk jangan lupa untuk turut berdonasi dengan cara yang cukup mudah dengan men-scan QR code dari e-wallet teman-teman melalui Yayasan Dompet Duafa. Dan pasti teman-teman, kegiatan Muslimah Creative Streamfest 2020 Volume 2 ini adalah hasil kerjasama bersama dengan Wardah Kosmetik dan juga bersama dengan BNI Syariah. Untuk itu teman-teman, kita break zuhur dulu dan juga selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk para laki-laki, dan jangan lupa untuk terus stay tune sampai dengan 3 hari ke depan tetap di channel YouTube-nya Scarf Media. Saya Pauline signing out dulu. Kita akan berjumpa lagi nanti di sesi berikutnya, dan setelah break zuhur nanti kita akan masuk lagi di pukul 13 di mana kita akan berbincang tentang lifestyle. Jadi stay tune terus di YouTube Scarf Media. Pauline signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru, Wardah Velvet Matte Lip Mousse Earthy Collection. Dengan 6 warna baru yang lebih warm, cocok untuk semua warna kulit, tetap lembut, super matte, halal, nyaman, dan tahan lama. Wardah, feel the color comfort. Banyak perubahan yang terjadi dari generasi ke generasi. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Pencarian mereka akan nilai-nilai kebaikan. Bersama BNI Syariah, jalan kebaikan itu akan selalu terbuka.